Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini hari Minggu kembali lagi bertemu dengan Kak Anil di ibadah online para remaja. Adik-adik, Kak Anil akan menanyakan nih kabar adik-adik walaupun di rumah. Pasti semua sehat-sehat kan? Pasti semua dalam keadaan sukacita. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah online kita, Kakak akan memperkenalkan petugas yang melayani di ibadah minggu ini. Song leader ada Kak Anil. Untuk pemusiknya ada Bang Poltak Kuta Barat. Dan para gendanya ada Sintua, Amang Jerry Panjaitan. Dan untuk pengkhotbahnya ada Inang Pendeta Agustina Seitonga. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun kita harus mempersiapkan dulu hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Selamat beribadah dan selamat datang di kebaktian ibadah para remaja HKBP Rawamangun Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku Endel 565, Lasraku la memuji debata.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita kembali. Lebih sukacita lagi ya adik-adik. Kita bernyanyi dari PKJ 165, Janji yang manis kau tak lupakan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajar Benar Anugerah. Nanti di ayat kedua adik-adik diajak untuk bangkit berdiri ya.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi nih dari buku ND nomor 214, Sonang di Lambung Yesus. Kira-kira adik-adik tahu nggak artinya sonang di lambung Yesus? Nah, kita kan orang Batak ya, jadi harus tahu nih adik-adik. Jadi artinya sonang di lambung Yesus itu yaitu kita bahagia, senang bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kita bernyanyi dengan penuh semangat karena setiap orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, dia akan bahagia, tidak ada lagi kesedihan. Apalagi dia percaya kalau misalnya Tuhan Yesus selalu bersama. Ayo kita bernyanyi ya dengan penuh semangat, dengan penuh gembira. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini,
yang tertulis dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Dan Yesus berkata juga kepada seorang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita bersama-sama membacanya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 122, Ku Mendaki Menuju Sion. Nah, adik-adik sekalipun di rumah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan ini dengan gerakan ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, bertemu dengan Kak Monika di pembacaan Warta Sekolah Minggu 27 September 2020. Warta kali ini, Kak Monika sebagai presenter atau pembaca berita, yaitu orang yang memberitahukan berita. Yuk adik-adik, kita simak baik-baik ya. Berita pertama, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Berita selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai 27 September. Nah, adik-adik, pasti di dalam minggu ini kita ada yang berulang tahun ya, buat adik-adik ataupun teman-temannya. Nah, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, kita tetap bisa
berbagi, yaitu kita bernyanyi untuk teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita angkat pujian kita, nyanyian kita yang untuk yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, berita berikutnya tidak kalah pentingnya nih. Adik-adik jangan lupa ya melakukan presensi online di link di bawah ini. Berita terakhir, bahan ajar Minggu 4 Oktober 2020 diambil dari Nas Yohanes 14 ayat 6 sampai 15 dengan tema Setara di hadapan Tuhan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 301, Yesus Leon Hatoran. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Adik-adik yang di rumah boleh dibuka Alkitabnya ya. Inang akan baca dari sini. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa di antara kalian yang kepingin pintar, cerdas, cerdik, dan berhikmat? Bagi semuanya yang kepingin ya, semuanya mau.
Nah, untuk boleh menjadi orang cerdik, untuk boleh menjadi orang cerdas, untuk boleh menjadi orang yang berhikmat. Pertanyaan inang, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu pingin pintar, kamu pingin pandai, kamu pingin cerdas, kamu pingin cerdik seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang supaya dia mendapatkan semuanya itu? Oke, salah satu yang paling sering dilakukan orang adalah belajar. Adik-adik pasti semuanya sekolah ya, tidak ada yang tidak sekolah kecuali yang belum cukup usianya. Tapi ini kan kelas pra-remaja. Semuanya pasti kalian sudah mengecap bangku pendidikan, bangku sekolah, dan pasti sudah ada di dalam hati kalian seperti itu, dalam pikiran kalian, mindset pikiran kalian, kedepannya saya akan seperti apa, seperti itu. Kedepannya saya memiliki cita-cita mau menjadi apa, seperti itu. Nah, dalam nats ini adik-adik, Tuhan mengatakan, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku. Firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Permulaan hikmat dan pengetahuan. Seseorang yang mencintai didikan, seseorang yang mencintai sekolahnya, seseorang yang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia akan berbahagia dan dia akan senantiasa memelihara jalan-jalan hidupnya. Kenapa? Karena dengan kita mengecap bangku pendidikan, bangku sekolah seperti itu, dengan kita takut akan Tuhan, maka kita akan mampu membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang jahat yang harus kita hindarkan. Yang baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi yang jahat itu akan menuju kepada jalan kebinasaan. Jadi dengarlah hikmat Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam nats Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan 36 ini. Jikalau seseorang membenci katanya, membenci didikan atau membenci hikmat, maka dia akan hidupnya akan sengsara seperti itu. Jikalau seseorang membenci hikmat dan membenci didikan yang diberikan oleh seseorang atau secara khusus yang diberikan oleh Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Nah adik-adik, nats ini mengajarkan kita pertama, pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Salomo menuliskan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dan baginya apa yang dia alami dalam hidupnya itu merupakan guru yang terbaik. Sehingga dia menuangkan dalam kitab Amsal ini yang sering sekali kita sebut dengan kitab hikmat. Di sini kita akan belajar bagaimana untuk mencari hikmat, menemukan hikmat, dan Salomo mengatakan salah satu yang harus dikerjakan oleh seseorang adalah mencintai didikan untuk boleh mendapatkan hikmat Tuhan. Dan lebih tajam lagi Salomo mengatakan jikalau seseorang ingin mendapatkan hikmat, maka takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Orang yang berhikmat akan dimampukan Tuhan untuk melihat ataupun untuk peka pada kehidupan yang ada di sekelilingnya. Orang yang berhikmat akan dimampukan Tuhan untuk melihat atau peka kepada kehidupan yang ada di sekitarnya ataupun di sekelilingnya. Itu orang yang berhikmat. Dia akan melihat, oh ini. Di sekeliling kita ada apa saja nih. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang mampu dikerjakan orang, ada banyak hal juga yang mampu kita kerjakan. Di sekeliling kita ada apa saja, ada juga di sekeliling kita ini hidup orang-orang yang mungkin tidak
sama dengan kita seperti itu. Tidak sama dengan kita karena topik tema kita mengambil tema peduli kepada disabilitas katanya. Apa itu disabilitas? Orang-orang yang kurang secara fisik, misalnya yang tidak memiliki pendengaran, tidak dapat melihat, tidak dapat berjalan. Siapa yang ingat 2 tahun yang lalu kalau Inang nggak salah ya, 2 tahun yang lalu kita pernah ke panti asuhan, tapi Inang lupa nama panti asuhannya. Tapi mereka pernah bernyanyi di gereja kita ini pada saat Natal. Itu rata-rata kita lihat dari mereka ada kekurangan fisiknya. Tidak bisa melihat, tapi mampu bermain musik dengan cukup sangat baik. Jalannya dituntun-tuntun seperti itu, tapi bernyanyi cukup sangat indah suaranya. Artinya ternyata dari segi fisik mereka memang kekurangan, tetapi dari segi yang lain mereka memiliki kelebihan. Mampu bermain musik, ada yang bermain gitar, ada yang main yang ditiup seperti itu yang Inang ingat. Kemudian ada lagi musik yang lain yang mereka bawa dan mereka bernyanyi dengan cukup sangat baik seperti itu. Artinya mau kita lihat bahwa Allah itu sebenarnya menciptakan kita berbeda-beda. Langit dan bumi juga diciptakan oleh Allah dengan hikmatnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan dengan hikmatnya, dengan firman-Nya. Nah, bagaimana kita memandang apa yang diciptakan Tuhan yang berbeda-beda itu dengan hikmatnya, kita bisa memandang juga dari segi hikmat yang diberikan Tuhan. Ibaratnya saya diciptakan Tuhan dengan kondisi tubuh yang lengkap. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Lalu untuk apa yang Tuhan ciptakan ini secara lengkap? Akan kupergunakan seperti itu. Seperti orang yang hidupnya tidak sempurna dengan kita, dalam ketidaksempurnaannya dia menjadi sempurna seperti itu. Tidak dapat melihat tapi dimampukan dan dia mampu untuk bermain musik. Tidak sempurna secara fisik tetapi mampu bernyanyi dengan sangat baik seperti itu. Tidak sempurna secara fisik tetapi dia banyak hal melakukan hal-hal yang baik di sekelilingnya. Dan itu semua didapatkan atau mampu dilakukan oleh seseorang oleh karena dia melihat hikmat Tuhan yang ada padanya. Oleh karena dia melihat ataupun mendapatkan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena siapa mendapatkan aku katanya akan mendapatkan hidup. Siapa yang mendapatkan didikan, siapa yang mendapatkan hikmat Tuhan, maka dia akan mendapatkan hidup. Dan Tuhan, ini janji Allah, Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan akan dia. Kita lihatlah Salomo. Seorang raja yang penuh dengan hikmat dan Tuhan berkenan kepadanya. Nah adik-adik, di sekeliling kalian ada banyak orang yang kekurangan secara fisik. Bagaimana orang yang berhikmat itu dimampukan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Untuk boleh menolong mereka. Tidak mencaci mereka, tidak mengejek mereka, tidak menghina mereka, tidak menganggap bahwa dirimu lebih tinggi dari mereka. Tetapi ketika kau melihat ada banyak orang di sekelilingmu yang kekurangan secara fisik, tidak punya mata, cacat seperti itu, tidak dapat berjalan, tidak dapat secara sempurna mendengar, tidak dapat secara sempurna berbicara. Tetapi dengan hikmat Tuhan kau dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Berjalan dalam pimpinan hikmat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, hikmat itu akan kita dapatkan kalau kita mau bersekutu dengan Allah. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita rajin untuk membaca tentang firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan. Karena itu adik-adik, belajarlah untuk mencari hikmat. Sama seperti kita dengan bersekolah seperti itu, mengecek bangku pendidikan. Belajarlah selagi engkau diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar tanpa batas usia. Dari kita muda sampai kita tua nanti belajarlah untuk mencari hikmat Tuhan. Bagaimana caranya? Cintai Tuhan, cintai firman-Nya, maka engkau akan mendapatkan hikmat Tuhan dan engkau akan berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan bagi kami, bagi adik-adik kami, dan kami percaya melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka adik-adik kami akan dimampukan untuk mencintai didikan, mencintai pendidikan mereka, dan mencintai hikmat Allah, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk boleh berbuat yang terbaik dalam hidupnya, secara khusus memandang kehidupan yang Kau berikan dengan hikmat-Mu, secara khusus lagi Tuhan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik, supaya melalui kehadiran anak-anak-Mu ya Bapa di tengah-tengah dunia ini, maka mereka dimampukan untuk boleh mengasihi mereka, melakukan yang terbaik, bahkan boleh menolong mereka dengan segala kekuatan yang Engkau berikan kepada mereka masing-masing. Ajarlah adik kami Tuhan supaya mereka hidup takut akan Engkau, supaya dengan demikian mereka akan menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan yang membawakan panji kebenaran-Mu, terkhusus menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga mereka dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, persembahannya boleh dikasih ke mama papanya. Nanti mama papa yang akan transfer ke KBP Rawamangun, nomor rekeningnya ada di bawah ini, ataupun melalui GPN. Kita akan bernyanyi dari buku ND 232. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan senantiasa memberkati, tetap semangat menjalani kehidupannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.